Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hari ini saya akan membacakan hadis dan syarahnya tentang fadlu ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi. Ya. Fadlu yaitu keutamaan ta'allumil Qur'an, keutamaan belajar Al-Qur'an, wa ta'limuhu dan mengajarkan Al-Qur'an. Adapun ta'lim ini adalah dari kata 'allama yu'allimu ta'liman. Ya, 'allama itu mengajarkan. Jadi ta'lim ini adalah artinya mengajarkan. Kalau ta'allama ya ta'allamu ta'alluman itu belajar. Ya. Jadi artinya ini adalah fadlu ta'allumil Qur'ani wa ta'limihi, yaitu keutamaan belajar Al-Qur'an dan keutamaan mengajarkannya, yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Baik, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman bin Affan radhiyallahu an, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Ma'ani al-mufradat, beberapa makna mufradat. Ta'allama yaitu atqona wa 'arrafa. Atqona yaitu menyempurnakan, wa 'arrafa dan mengetahui. Jadi ta'allama bukan hanya belajar ya, meskipun sudah bisa itu menyempurnakan. Atqona yaitu menyempurnakan, wa 'arafa dan mengetahui. Selanjutnya 'allama. Apa artinya 'allama? Yaitu ja'alahu ya'rifuhu, yaitu menjadikannya mengetahui, yaitu mengajarkan. Fahamahu iyahu, yaitu juga memahamkan Al-Qur'an kepada orang lain. Nah, ini termasuk orang yang sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Syarhul hadis, syarah hadis, an Abi Umar Dzinnurain. Nah, dari ayahnya Umar Dzinnurain. Siapa itu Dzinnurain? Yang dimaksud Dzinnurain ini adalah Utsman bin Affan. Itu adalah sahabat yang dijuluki Dzinnuraini, yaitu mempunyai dua cahaya. Kenapa? Nah, Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syamsi bin Abdi Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Amawi al-Maki summal madani amirul mu'minin wasalisul khulafa'ir rasyidin, dan khulafa'ur rasyidin yang ketiga. Wa yuqalu lahu Dzun-Nuraini, dan dikatakan dia sebagai Dzun-Nurain li'annahu tazawwaja bintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena sahabat Utsman ini telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdahuma, salah satunya, ba'dal ukhra, kemudian yang lainnya. Ya, jadi menikahnya tidak bersamaan. Ya. Jadi sahabat Utsman ini disebut Dzinnuraini karena telah menikahi dua putri Rasulullah. Salah satunya ya, kemudian suatu saat menikah lagi dengan yang lain. Nah, setelah yang pertama meninggal pastinya. Selanjutnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian, ya ma'syarul qurra'i, wahai orang yang membaca Al-Qur'an, minal muallimina, dari para guru-guru Al-Qur'an, wa muta'allimina, dan orang-orang yang
belajar. Man ta'allama, siapa yang belajar? Ai man kana ta'allumuhu fil Qur'an la fi ghairihi, yakni siapa yang belajar Al-Qur'an, ya, bukan belajar yang lainnya. Id khairul kalami kalamullah, ya, karena sebaik-baik kalam, perkataan itu adalah kalamullah, yaitu Al-Qur'an, kalamullah. Itu perkataan Allah. Ini majaznya, ya, kalamullah. Fakada khairun nas, dan juga sebaik-baik manusia ba'dan nabiyina, setelah para nabi, yaitu man ishtaghala bih Al-Qur'an, yaitu siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Wa yutlaqu ala ba'dihi wa ala kulliha, dan dia itu Al-Qur'an diucapkan, ya, baik sebagian atau seluruhnya. Wa yasihu iradatul ba'di bi'tibari, dan juga sah apabila ingin sebagian, bi'tibari anna man wajada ma'ahu walau ayatan minal Qur'anil Karim khairun. Nah, siapa yang dia dalam dirinya itu terdapat Al-Qur'an meskipun hanya sedikit, itu termasuk khairun, sebaik-baik hamba. Ya, meskipun hafal cuma satu surat Al-Ikhlas saja, itu termasuk baik-baik hamba, karena dia juga di dalam hatinya, di dalam dirinya ada Al-Qur'an. Nah, mimmal lam yakun kadalik. Nah, dia itu lebih baik daripada orang yang di hatinya tidak mempunyai, ya, tidak ada Al-Qur'an sama sekali. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahu. Sabda Rasulullah yaitu wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mukhlasan, yang ikhlas. Fi kilal amraini mubtaghiyan bihi wajhullahi ta'ala. Dalam keadaan dua perkara ini, mereka itu hanya mengharap ridho Allah. Amilan bima fihi minal akhlaq wal adabi wal ahkam, dan mengamalkan akhlaknya, akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dan adabnya, wal ahkam, dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an, dan mengamalkannya. Maksudnya itu mengamalkan apa yang ada dalam isi Al-Qur'an. Amma idza lam ya'mal bima fihi minal ahkam, adapun ketika tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, walam yaqif 'inda hududihi, dan tidak berhenti ketika ditetapkannya, fahuwa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dia termasuk yang disabdakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Nah, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat derajat seseorang bihadzal kitabi, dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, aqwaman wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan yang lain. Ya, jadi bahwa sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat seseorang dengan Al-Qur'an ini, dan juga merendahkan yang lain juga dengan Al-Qur'an. Ya. Jadi ada kalanya ketika kita menyibukkan diri dengan belajar Al-Qur'an, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya, jika kita tidak belajar Al-Qur'an dengan baik, ya, selalu bertentangan dengan yang ada dalam Al-Qur'an, maka dia akan direndahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Rawahu Muslim. Wa wajhun ukhrayi akhiriyah, dan perkataan yang terakhir yaitu man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu ma jaa'a fi sahihi min hadisin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini yang dimaksud yaitu apa yang ada dalam hadis bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu man qara'al Qur'ana faqad istadrajan nubuwata baina jambayhi waira annahu la yuha ilaihi. Ya. Man qara'al Qur'ana,
Barang siapa yang membaca Al-Qur'an faqad istadrajan nubuwata, maka keluarlah nuansa kenabian dari dua sisinya, baina jambaihi, ghaira annahu la yuha ilaihi, hanya saja tidak melalui pewahyuan, ya. Fa idan haza khairul kalami wa tasabbaba ma'a dalika ayyakuna ghairahu mislahu faqadil haqqa bi ba'di darajatil anbiya, ya. Karena membaca Al-Qur'an ini ya adalah sebaik-baik kalamullah dan memiliki kesamaan dengan yang ada dalam Al-Qur'an itu. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi sebaik-baik ciptaan, ya. Khatamul anbiya, para penutup para nabi. Rasulullah, ya. Kemudian apalagi Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, maka itu sebaik-baik malam, khairun min alfi syahr. Bagaimana jika Al-Qur'an ada dalam hati kita? Nah, maka Al-Qur'an akan menjadi penerang dalam hati kita, menjadi petunjuk kita. Wa kana min jumlatis siddiqinal qaimina bihuquqil haqqi, dan akan menjadi dari orang-orang yang siddiqina, orang-orang yang benar, yang menegakkan kebenaran dan menegakkan hak-hak yang benar-benar hak, ya. Wa huquqil khalqi, dan hak-hak manusia ala aqsa ta'ah, dan akan maksimal ketaatannya, wa akmalil ittiba', dan sempurnanya dia sebagai pengikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ladzi yu'allimu ghairahu yahsulu lahu an-naf'ul muta'addi bi khilafin man ya'mal faqat. Nah, orang yang mengajarkan, yu'allimu, 'allama yu'allimu, mengajarkan yang lain selain Al-Qur'an, nah itu juga bermanfaat sesuai bidangnya saja, ya. Dan lain juga karena Al-Qur'an ini adalah kalamullah dan orang yang membacanya dianggap sebagai orang yang beribadah. Satu huruf bagaikan, ya, 10 kebaikan. Pahalanya satu huruf itu adalah 10 kebaikan, ya, berlipat-lipat. Wastafida mirrabtil ta'allumi wa ta'limi bil Qur'an, dan mengambil faedah dari terikatan antara belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Annal murada bihi kalamullah, yang dimaksud ini adalah kalamullah, lal ma'nal nafsi al-qaim bidzat, bukan makna nafsi yang al-qaim bidzat. Balil lafdzul muta'abbadu bitilawati, yaitu lafaz dalam Al-Qur'an itu al-muta'abbadu, orang yang membacanya akan termasuk beribadah karena membaca Al-Qur'an. Al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'i'jazi bi aqsari surah minhu, dan juga karena mu'jizat yang ada dalam surat-surat dalam Al-Qur'an. Intaha dalilul falihin bitasarruf. Alhamdulillah, semoga kita menjadi orang yang terus belajar Al-Qur'an, ya, yaitu belajar juga dalam segi akhlaknya, adabnya, dan juga hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Ya, setelah kita bisa membacanya dengan baik, dengan tartil, maka kita harus mengamalkan apa yang ada dalam isi kandungan dalam Al-Qur'an. Ya. Dan juga bisa mengamalkan, yaitu memberi pengetahuan apa yang telah kita ketahui kepada yang lain.
Alhamdulillah ya. Jadi judulnya tadi itu adalah Fadlu ta'allumil Qur'an wa ta'limihi, yaitu keutamaan belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita bisa menjadi ahli Al-Qur'an dan Al-Qur'an bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.